Dibantu cakepnya ya. Oke. Jalan-jalan sama Tari. Bilangnya goes lewat Batramas. Selamat datang di podcast RRI Kendari. Obrolan seru sama Dimas. Mana nih di studio kayaknya sepi banget nih. Studio kita kan ada 799 orang. Kurang satu di sini. Oke teman-teman penikmat RRI Kendari, selamat datang di podcast RRI Kendari hari ini. Kalau misalnya teman-teman podcast ngeliat ya, di hari ini spesial banget RRI Kendari, ini podcastnya nyala semua. Kenapa? Karena merah semua. Tepuk tangan dong. Dimas gak sendirian hari ini. Dimas kedatangan sama apa ya? Bisa dibilang ini teman-teman juga, tapi Dimas nggak enak bilangnya. Dimas bilangnya sebutnya bapak keren, bapak kece dari GSCC. Selamat datang Pak Agung, Pak Deddy Arman dan Pak Sarmi. Iya. Boleh sapa-sapa dulu ke teman-teman podcast. Halo semuanya. Oke, di situ juga ada Pak Iwan ya yang ngawasin kita di belakang layar. Siapa Iwan? Ada Pak Bos dan juga salah satu anggota dari GSCC ya Pak ya. Mantap Pak Iwan, thank you sekali. Oke, kita hari ini senang banget kehadiran bapak-bapak semua. Terima kasih sudah hadir di RRI Kendari khususnya di podcast ya. Gimana? Tadi perjalanan ke sini pemanasannya luar biasa, jauh, panas, kalau gimana? Lumayan. Ada 10 kiloan ya. Oh, 10 kilo ya. Wow, ditambah tadi kita udah singalong bareng nih. Seru sekali ya pemanasannya. Kita langsung ngomongin tentang GSCC nih bapak-bapak. Boleh saya ke Pak Deddy dulu, izin ya Pak ya. Ya. GSCC nih Pak. Iya. Ini kalau misalnya saya udah ngulik dan saya udah nanya ke beberapa teman di RRI dan juga di luar RRI ini. Mereka tuh udah kenal sebenarnya sama GSCC. Tapi kalau misalnya penikmat podcast nih sebenarnya banyak yang belum tahu GSCC itu apa. Boleh dikasih tahu Pak, GSCC itu komunitas apa? Ya oke. Jadi GSCC itu singkatan dari Goes Ultra Cycling Community. Goes Ultra Cycling Community. Wis mantap. Ya, berarti itu dia komunitas sepeda. Komunitas sepeda. Ya, pada dasarnya itu komunitas sepeda. Wow. Tapi anggotanya? Ya anggotanya banyak sekali. Banyak ya. Banyak. Sekarang ada sekitar yang aktif ya, ada sekitar 40-an yang ada di grup kami itu 40-an. 40-an ya, oke. Ya, walaupun kalau kami goes bareng mungkin sekitar 30-an yang bisa. Wow, tadi kesini ada berapa tim Pak? Kira-kira yang masuk ke RRI ini? Kayaknya di belakang sini udah banyak sekali. Ada beberapa anggota GSCC juga ya selain kami. Ada standby ya. Standby ya di belakang ya, oke. Nah, Goes Ultra Cycling Community. Kalau misalnya kita bicara komunitas ini nih, Pak Agung, Pak Samri dan juga Pak Deddy, apakah GSCC ini sudah terbentuk lama dan awalnya seperti apa sampai akhirnya bisa terbentuk ini komunitas Pak? Komunitas Goes bareng ini nih. Kalau GSCC-nya sendiri sih belum lama ya, mungkin baru 2 tahunan. Tapi embrionya udah lama. Wah, embrionya lama. Jadi embrionya dimulainya beberapa orang aja termasuk saya. Nanti kemudian sekitar 2023 barulah mulai mengembangkan sayapnya gitu. Banyak yang join bergabung. Jadi teman memanggil teman. Teman manggil teman. Mulut dulu nih. Iya, mulut dan akhirnya join. Ya termasuk Pak Agung itu akhirnya join. Iya. Jadi sebenarnya menyatukan beberapa teman-teman yang ada di luar yang mungkin tidak ada wadahnya. Jadi dengan adanya GSCC ini mau nggak mau nih kita saling mengingatkan bahwa sepeda itu kita sama-sama hobi sepeda. Yuk kita sama-sama naik sepeda. Ya, kira-kira kayak gitu. Semuanya hobi sepeda. Tapi punya background yang berbeda-beda. Bener dong ya. Kalau misalnya kita kulik sedikit, Pak Samri, Pak Sarmin. Iya. Selamat siang. Pak Sarmin ini adalah salah satu pegawai di Bandara Haloleo. Yang punya hobi sepeda juga. Mantap sekali. Sejak kapan Pak? Ini kayak saya lihat kayaknya masih umur 36 tahun nih seusia saya nih. Paling ketiganya ya kan. Terima kasih ya. Selamat siang pemirsa semua, Mas Dimas, Mas semua teman-teman, Mas Agung, Mas Deddy. Saya Sarmin. Saya dulunya bekerja di Bandar Udara Haloleo dari terakhir. Sudah kemana-mana juga di Aceh, di Nadin. Saya pernah di Sulawesi Tengah, di Poso, Kasih Lucu, lalu Palat Kabone, terus di Wakatobi saya merintis di situ. Wow. Nah, cerita tentang bersepeda sebetulnya.
saya melihat perjalanan bersepeda ini ya, jadi Pak Mas Dimas, boomingnya itu saat COVID ya kan Pak. Betul. Saya bermulai bersepeda sebenarnya sejak 2014. Oke. 2014 di Wakatobi. Jadi sejarah sepeda saya itu masih ada di rumah. Legend itu sepeda saya yang sangat berat. Nyawain cycle, wing cycle ya sekarang mungkin trail ya. Itu paling berat itu besi semua itu. Wow. Ya, jadi bersepeda itu di samping kita menghibur diri, ya, lebih enjoy ya. Kita bisa melihat kemana-mana ya sama saya lingkungan, alam. Ya. Itulah saya mulai melaksanakan bersepeda gitu. Lewat di Tanjakan apa semua teman-teman. Lambat laun mengikutlah beberapa teman. Wow. Akhirnya bikin komunitas. Komunitas tingkat instansi, kepolisian, Pemda sendiri, kabupaten, Pak Bupatinya juga ikut gabung. Mantap. Jadi memang semangat saya di mana saya berada tugas pasti ada komunitas. Jadi komunitas sepeda itu tetap kita buat ya kan untuk sempat kita Mas Agung tadi bilang untuk menyatukan supaya ada wadahnya kita bisa bersama. Jadi kita tinggal ngatur waktu karena kita juga ada pekerjaan paling di weekend. Iya juga. Kita bersepeda. Benar juga. Sama lain karena kita sama komunitas. Dan juga saya sampaikan ke anggota juga di dalam lingkup kantor saya, instansi saya sendiri ya kan. Itu wajib. Ya, setiap saya masuk di situ pasti ada komunitas teman-teman mau nggak punya sepeda harus beli. Waduh. Filosofi Mas Dimas. Bersepeda itu kan pasti kita lalui tanjakan, betul, turunan, yeah, data, berbelok kiri dan kanan. Saya mengambil filosofi kalau kita misalnya melaksanakan bersepeda ini dapat tanjakan atau kita long ride jauh ya kan, kita harus sampai ke tujuan. Kenapa saya sampaikan anggota saya, tim saya, mental itu harus kita asah supaya kita terbawa di kinerja kita kerja. Semangat dulu, bukan masalah siapa yang cepat nyampai atau siapa yang duluan langsung sampai ke sana. Tapi semangat dulu ke sana, motivasinya saya sampai nih di tanjakan itu atau sampai ke tujuan yang sudah kita tentukan titik di mana ya kan. Nah, itu kan terbawa nanti mindset itu kita dalam bekerja, berkinerja. Berarti ada goal yang harus kita capai ya kan, tujuan. Itu bersepeda. Ya, samping bersepeda itu kan macam-macam jenis ya. Betul. Ya. Nah, di situ juga saya berpindah lagi ke tempat yang baru seperti awal. Ya sama. Terbentuk dengan sendirinya secara alami itu. Karena kita sebagai leader di situ memang hobi sepeda, hobi dulu deh ya, jangan dipaksakan karena nah, di samping kita bersepeda ya lambat laun kan harus belajar juga bagaimana bersepeda, bagaimana menjaga kesehatan. Dan di GSC sendiri seperti Mas Dedi, Mas Agung menyampaikan kan segala usia tuh ada termuda, ada tertua. Bagaimana kita memanage tubuh kita sendiri, trend kita atau semua. Itulah filosofi sepeda yang sebenarnya yang kita ulik banyak sebetulnya, bukan cuma kita kayu kaki sampai, tapi kan kita jaga kondisi kesehatan untuk sehat, tapi nanti malah fatal kan tidak bagus juga. Kita harus tahu juga ilmunya, memanage diri kita, sepeda apa yang kita gunakan, ya kan, untuk supaya lebih kita safe, aman dalam bersepeda, dapat manfaat dari bersepeda itu sendiri. Mungkin itu Mas Dimas. Wow, panjang tapi kena banget filosofi sepedanya ini yang saya tangkap sih Pak. Kalau misalnya kita mulainya dari nggak semangat, yaudah kita nggak akan bisa nyampe tujuan, benar nggak sih? Dan juga yang saya tangkap ini dari Pak Sarmin, leadershipnya berarti luar biasa ya. Kalau misalnya bahasa Jawanya ini muncul ke satu titik itu harus kena semua dampaknya gitu. Khususnya di dalam bersepeda ini, mantap. Saya salut. Tepuk tangan dulu mana? Pak Sarmin udah bersuara. Coba kita dengar Pak Dedi. Mulai kapan Pak hobi sepeda ini sebenarnya? Ya dari kecil waktu baru belajar naik sepeda. Oh iya juga. Benar juga. Ya, saya masih ingat sih sepeda pertama saya itu luar biasa waktu saya dijanjikan kalau kamu naik kelas dapat ranking sekian, dibeliin sepeda mini. Wah, luar biasa seneng. Sepedanya itu saya tidur di dekat sepeda. Masih dikadoin lagi sepedanya itu. Aduh. Iya, tapi itu kemudian menjadi kebiasaan yang nggak disengaja sebenarnya ketika saya ke luar negeri, kuliah, dan di situ di Australia waktu itu, ya enaknya itu naik sepeda dari rumah. Dan memang masyarakat budaya sepedanya sangat luar biasa di Melbourne waktu itu ya. Di Melbourne saya 1,5 tahun situ ya sepedaan terus. Wow. Itu terbawa setelah saya pulang ke Kendari.
Lalu saya ajak teman-teman berapa orang, ayo kita buat komunitas kecil, cuma 5 orang sekitar waktu itu sih, dosen-dosen. Saya kan dosen di WAO ya, WAO. gitu aja. Naik sepeda gitu, ya dari sekitar itu 2004 waktu itu. 2004 mulai bikin komunitas kecil. Enggak, saya mulai rutin bersepeda. Iya. Saya pulang sekitar 2008, ya mulai bikin komunitas kecil. Wah, berarti awalnya itu karena budaya bersepeda di luar negeri itu sendiri. Iya, dan terasa gitu nyamannya luar biasa. Karena sebenarnya sepeda itu kalau kita sadar atau nggak sadar, itu kita akan ketagihan. Tanya aja juga. Nyandu. Kita nunggu terus itu kapan bisa sepeda. Bahkan ada tuh satu anggota boys kami, kalau kami sepedanya 3 kali seminggu ya, dia tiap hari. Kakinya betisnya aman Bapak. Ya tapi betul dia itu adiktif dia. Dan itu tentu adiktif yang positif. Bagus ya, makanya benar juga. susah untuk tinggalin ya. Kalau udah sepeda mau sepeda lagi. Iya juga, benar juga sih. Coba aja. Yang penting sepedanya jangan ditinggal gitu aja. Dia udah sepedahan terus ditinggal gitu aja. Oh iya. Nanti ada faktor teknis di situ yang perlu kita ketahui. Kayak kita mau rutin dan tetap konsisten, itu ada ilmunya, ada sainsnya. Siap. Nanti kita obrolin lebih dalam. Kita mau dengar dulu suara Pak Agung nih. Ya. Kita kayak seumuran di Pak Agung aja ya. Saya lebih muda dong pastinya ya. Waduh. Benar ya. Jadi gini Mas Dimas, thank you ya Pak Dedi ya Pak Harmin ya. Jadi ini menyambung dari senior saya. Siap, benar. Udah paling muda ya Pak ya. Jadi kalau untuk bersepeda tadi dengan filosofinya Pak Harmin saya akan sambungin. Jadi sebenarnya sepeda itu cuma alat doang. Alat yang ketika kita mau mengendarai tergantung hati kita. Saya mau nggak sampai di tujuan itu. Saya nggak akan bisa sampai di tujuan itu kalau saya nggak mengayuh. Mengayuh itu menggunakan kaki saya. Kaki saya akan diperintah oleh otak saya. Hati saya berkata, saya akan nyampe di sana. Nah itu sebenarnya filosofi yang sebenarnya dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, kita juga pasti akan menyadari hal itu. Sepeda sangat unik sekali. Jadi dari kemauan kita, dari motivasi apa kita mau sampai di tujuan, tergantung kitanya. Nah, mudah-mudahan dengan bersepeda ini pastinya kan semua nih teman-teman. Kalau saya katakan dari energi negatif enaknya bisa merubah menjadi force-nya, energi positifnya ya. Hilang stres ketika kita melihat kanan kiri kita, tapi dengan pastinya berkendara dengan lebih aman ya, safety-nya pasti dengan menggunakan helm sepeda juga ya, dengan aksesoris yang mungkin teman-teman pos tangan ataupun kacamata yang akan melindungi kita jika terjadi apa-apa, itu harus diutamakan. Nah itu mudah-mudahan kedepannya adanya GSCC di Sulawesi Tenggara ini mau merangkul, kami menyatukan semua komunitas. Jangan lihat sepedanya, nggak ada sepeda mahal di sini, nggak ada sepeda murah di sini, semua sepeda diterima ya, jenisnya apapun, MTB, RB ataupun sepeda lipat, kita semuanya ayo gabung bisa di dalam GSCC. Begitu Mas. Bagus, GSCC mantap sekali ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi ya, kita ngulik lagi tentang backgroundnya. Tadi kan Pak Dedi seorang dosen ya di WHO. Pak Agung bisnismen yang luar biasa, ternyata hobinya juga goes ya. Sejak kapan Pak Agung? Sebenarnya kan di Jakarta, saya banyak di Jakarta ya. Dulu kan tahun 2000 langsung dari Kendari ke Jakarta ya, 20 tahun dari sana ya. Jadi teman-teman di sana itu ada Bike to Walk. Jadi Bike to Walk itu senasional. Jadi memang sangat aktif ya ketika kita bekerja dari saya di Bogor juga ya. Kemudian Jakarta kadangkala itu yang kita gunakan ya sarana. Kalau sepeda lipat di sana itu bisa dinaikin di kereta waktu betul. Jadi habis itu dari stasiun kita ke kantor segala macam. Nah itu udah dari tahun 2010-an kurang lebih ya. Jadi artinya bersepeda di sana memang sudah digiatkan. Jadi back to walk waktu saat saya bekerja di awal-awal itu. Karena mengikuti dengan trennya, kalau Pak Dedi di Australia dengan background itunya dengan sudah kebiasaan ya Pak Dedi ya. Jadi kita juga dengan faktor lingkungan juga sih. Tapi kita manfaatkan faktor lingkungan itu bermanfaat nggak buat kita, positif nggak buat kita. Kalau positif lanjutkan. Jadi kira-kira gitu. Gas terus ya. Kalau selama itu positif, gas terus. Itu sama-sama dari Jakarta nih. Pantesan menurut saya kok saya klik banget ya sama Pak Agung yang ngomong ya. Itu sama-sama dari Jakarta. Asli putra daerah. Asli Kendari. Mantap sekali. Oke. Pak Dedi, di SCC, ini kan anggotanya sudah banyak ya Pak. Tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang Pak, kenapa ngambil namanya GSCC? Apakah sebelumnya ada nama lain atau
pionirnya hanya Bapak sendiri atau berapa orang? Boleh share ke teman-teman Iya. podcast nih. Well, sebenarnya nama Goes Ultra itu hasil. Jadi ceritanya gini ya. Saya bersepeda sama istri saya berdua. Iya. Di tengah jalan ketemu 3 orang. Bersepeda juga. Teman. Satunya kenal loh. Iya. Yang duanya nggak kenal. Ya ajak kita join yuk, gabung sepeda bareng. Yaudah kita bareng. Terus istirahat di satu kafe. Di kafe terus kita bilang, kita bikin komunitas yuk. Namanya apa? Goes Ultra aja. Goes Ultra. Oke. Biar cepat kan, biar gampang di. Ya udah kita pakai itu aja Goes Ultra. Dulu namanya masih Goes Ultra. Nanti belakangan ditambahin cycling community. Tapi kemudian kita berpikir bahwa sebenarnya pemilihan nama itu ada filosofi juga, ada doa, ada niatnya juga. Akhirnya itu menjadi tagline kami yang tertulis di topi kami. Ya, yaitu. Coba kasih tahu. Ini kameranya Pak Didi nih. Nih, tagline kami itu bergerak sehat untuk Sultra hebat. Bergerak sehat untuk Sultra hebat. Mantap sekali. Jadi visi kami itu nanti Goes Ultra ini ada di seluruh Sultra. Amin ya. Amin. Bukan cuma di Kendari. Oh, siap. Nanti ada cabang Kolaka, ada cabang ini. Kita harapkan gitu. Jadi dia melebar. Itu visi kami ya, cita-cita kami. Kita harapkan ya, makanya namanya namakan doa ya. Benar juga. Doakan gitu ya. Kira-kira ya gitu aja. Jadi tripnya bisa ke daerah-daerah kayak kemarin Buton Selatan ya Pak ya. Sehingga nanti kita bisa saling mengunjungi daerah. Kami sudah pernah ke Buton Selatan ya waktu itu. Luar biasa ini. Ya, dan Kendari. Tapi naik kapal dulu. Naik kapal dulu, benar juga. Saya kaget. Keliling Buton juga ya, keliling Buton. Terus ke Buton. Seru sekali ya. Jadi Sultra itu luar biasa ya alamnya ya, pesonanya setiap daerah. Nah ini yang kita harus kembangkan juga. Di samping Goes pasti ada gatheringnya juga kan kalau misalnya ngumpul gitu ya. Dan ngobrol-ngobrolnya juga pasti dong. Oh pas. Bagaimana Mas Armi? Kayaknya lebih banyak makan ya kayaknya. Ada tuan Saya biasanya kalau makan tuh. Oh ya balancing. Iya. Balancing. Bener itu. Bener juga. Ya itulah serunya bersepeda karena ada unsur itu kulinernya juga kan. Gitu. Berhenti datang ke spot warung mana gitu. Ya pasti. Ada aja yang benar juga gitu. Oke. Dari situ kita ngobrol-ngobrol lah, terus punya ide kemana lagi nih minggu depan. Nah, kita rencanakan lagi. Jadi selalu punya planning untuk ke depan. Mantap. Selalu punya planning. Ya. Di setiap ngobrol itu ya. Iya. Nah, karena tema kita ini adalah goes dan kolaborasi ya. Goes bareng, kolaborasi jalan. Oke. Pastinya kan banyak banget yang anggota komunitas yang pasti punya kesibukan atau backgroundnya pun berbeda-beda nih ya kan. Dan obrolan atau pemikiran masing-masing tuh bebannya beda-beda. Tapi ketika goes bareng, apakah ngobrolin satu hal yang sama Pak? Atau ngomongin apa biasanya kalau lagi goes? Apa ya? Pesanmu kayaknya ya seruan itu makan jadi sebenarnya lebih dinamikanya lebih berjalan. Mix ya kan. Mungkin di bidang kampus, benar juga. Penerbangan, nyambung ini nanti. Jadi apa yang kita tahu kita sharing session lah. Ya kan, tidak menggurui tapi mungkin ada bertanya kita jawab. Hanya ilmu semua dapat semua. Mungkin di bidang bisnis. Benar juga ya. Kita berkumpul bersepeda setelah kita rest, ya kan? Kita untuk di rest dimanapun, hanya bintang-bintang santai, jadi dapat ilmunya juga. Benar. Berbagi banget, mungkin saya tentang pendidikan, kampus, bisnis, itulah keragaman knowledge yang ada, pengetahuan yang ada, tidak pelit. Kita di kelompok komunitas itu kita sampaikan semua. Mantap. Maknanya dapat dirinya sebenarnya jadi kita dapat manfaat. Mantap. Satu hal nih yang mungkin yang tadi nih ya. Jadi karena kami barengan semuanya bersepeda, kan ada satu tujuan, finishnya ada satu tujuan. Betul. Kita berbeda-beda semua, kita tanggalkan semua jabatannya. Ada Pak Iwan selaku kepala RRI, semuanya Pak Kamrin mantan Garuda, mantan ininya bandara ya, ada GM Garuda juga ya, Pak Didi dengan kampusnya. Kepala BMKG situ. BMKG juga ada, jadi alhamdulillah. Pak Abdillah ya. Ya Pak Abdi juga ya. Jadi artinya, nih ketika kita bersepeda kita cuma satu tujuan. Backgroundnya masing-masing berbeda, tapi tetap finish kita ada di situ. Nah ini yang membuat walaupun misalnya titik kumpulnya di mana-mana nih, tapi tetap ya finishnya di sana, kita akan ngobrol di sana dan sampai di tujuan.
Nah, satu hal yang mungkin yang lucu nih ya, ketika misalnya nih sambil jalan nih, bukan berarti ini fakta nih. Jadi ketika kalau misalnya kalau kata Pak Dedi, Pak Tamrin, ada yang nanti tujuan akhirnya sekilo setelah sebelum finish dia akan baru naik sepeda. Nggak ada masalah, yang penting kita bisa bercanda di finishnya. Ya, ketika misalnya nih teman-teman, oh iya tadi pas tanjakan ini ya nggak sampai turun loh. Jadi turun tanjakan semuanya, oh kita tetap naik gitu ya. Ternyata dia nggak turun dari mobil maksudnya. Naik mobil ya. Iya. Itu benar juga. Jalannya bedanya udah di atas mobil ya. Tapi sampai finish, oh tadi turun nggak Pak Agung ya? Saya nggak turun Pak, nanjaknya sampai pakai speed yang keberapa gitu ya. Ternyata oh Bapak nggak turun juga Pak. Benar ya. Benar Pak nggak turun. Enggak Pak, nggak turun dari mobil maksudnya. Nah, hal kayak gitu yang membuat bercandaan yang luar biasa. Sama ngeles itu kan. Ya, tapi apapun itu ya bercandaan ini luar biasa, itu akan menghilangkan stres. Jabatan kita juga akan lupakan ketika besok bekerja ya sudah kita kembali fresh lah. Benar. Jadi goes release stres. Benar ya. Itu memang sains sudah membuktikan itu. Ketika kita goes itu ada zat di otak kita itu yang keluar gitu, menimbulkan kenyamanan, menghilangkan stres. Pokoknya sekarang kan di YouTube banyak gitu ya, jadi kita belajar aja pasti. Nah sekarang yang jadi kendala kan gini, misalnya saya mau join goes ini, lihat kita, wah ini mereka udah jago-jago semua ini, sepedanya gimana gitu, bisa nggak kami join mereka? Sementara saya baru pemula. Bisa sekali, karena kami berusaha mengakomodir berbagai perbedaan itu. Kemarin waktu kami tur di Langata, kami siapkan mobil open car pickup, jadi yang capek loading. Yang penting sama-sama sampai kan? Benar juga. Jadi nggak ada alasan untuk bilang, oh saya nanti kecapean di tengah jalan gimana? Mereka udah kencang semua duluan. Enggak, tenang ada. Jadi semua terakomodir. Oke. Tapi saya penasaran Pak, kalau misalnya ngomongin tanjakan itu berarti anggota GCC ini ada yang paling senior nggak umurnya? Apakah beliau semangat sekali? Paling jago tanjakan maksudnya. Iya, paling jago tanjakan. Ada sih ya. Ya. Habis sampai di ujungnya itu turun lagi kembali naik lagi. Wih, ada aja ya. Kan itu gap antara pengalaman. Itu gapnya panjang sekali tuh. Ada yang kemampuannya hanya sekitar 5-10 kilo, udah itu ngos-ngosan. Ada yang nanti 100 kilo baru pulang. 100 kilo. 100 kilo baru pulang. Kalau kita ya tengah-tengahnya lah. Mas Aril ini yang bisa. Mantap teman-teman. Karena iya juga sih, benar juga. Tapi ada anggota termuda nggak Pak yang join GSCC? Kayaknya siapa Pak Sarminya? Iya. Oh, Rizky. Ada tuh, dia mahasiswa tingkat akhir. Kayaknya itu yang termuda. Kalau anak SMA belum ada kan? Anak SMA belum ada. Mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa Bapak udah diajakin nggak? Saya udah ngajak sih, tapi kayaknya karena mana nih mahasiswanya Pak Dedi, aduh. Aku sama dosennya soalnya nanti dia nggak bisa nanjak di mana. Benar juga. Nilainya kurang. Iya. Udah diajakin ngegoes, nanti malah bolos kuliah juga Bapak. Aduh, jangan sampai. Tapi seru ya Pak, kalau misalnya kita ngomongin goesnya, karena kan goes ini jadi salah satu hobi atau olahraga yang gak semua orang ngelakuin gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sosok bapak-bapak keren ini nih sebagai pionir goes lah ya, Sultra lagi GSCC, ngelihat pandangan generasi muda yang kadang melihat ngapain sih gue bersepeda, itu capek, ini jalan aja lari gitu. Gimana kalau pandangan bapak-bapak sekalian? Nggak apa-apa sih ya. Oh iya. Yang jelas dia mau bergerak. Dia mau jalan, mau lari, mau naik sepeda. Kita di sini yang penting bergerak, karena kalau orang diam dengan melamun ataupun itu tidak ada gunanya ya. Tubuh kita harus dirangsang supaya bergerak. Setuju. Tapi apapun olahraganya, kami sarankan cobalah bersepeda. Dengerin teman-teman podcast, cobalah bersepeda. Apa? Karena kalau saya udah bilang, kalau udah merasakan, udah dapat nikmatnya, itu ketagihan. Iya. Bayangin kita kita start jam 6, bos setengah 7. Itu fresh, udara fresh, belum ada polusi. Terus kita lewat daerah-daerah yang kiri kanan hutan. Wah itu sehat sekali kan buat jantung kita, paru-paru kita. Sepanjang jalan kita ngobrol. Kalau capek singgah
Itu sebenarnya sih benar juga. Macam nggak makan. Jadi aku kan TPI ya. TPI ya benar juga. Iya. tapi yang paling menarik ini coba kalau Anda rasakan di Goes Ultra ini itu luar biasa latar belakang yang sangat bervariasi dan itu kan jaringan itu jejaring yang luar biasa sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Seperti kata Pak Samin tadi ya, ini kita kan jadi paham masalah ini bidang ini. Ya. Karena sangat bervariasi. Saya kalau nggak Goes nggak ketemu Pak Iwan tuh. Bener juga ya. GCC nggak ada di sini ya Pak ya. GCC nggak tahu ya podcast. Terima kasih juga. Pak Iwan, keren. Makasih, Pak Iwan. RRI, mantap. Oke, Pak Sarmin sendiri gimana Pak? Ngelihat ya fenomena anak muda yang malas gerak gini, ajakin sepeda coba Pak. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang motivasi, kenapa anak muda zaman sekarang tuh harus bersepeda. Ternyata banyak banget motivasi-motivasi yang harus dimilikin sama kita sendiri ya, dan sesuai passion. Lagi-lagi sepeda itu ya bukan cuma soal olahraga ya, bapak-bapak ya, tapi ya kesehatan, long term health investment lah kalau bahasa Jawanya gitu maksudnya. Bahasa Jawanya long term health investment. Nah kalau misalnya kita sekarang bahas GSCC Kit nih, kayaknya dari tadi menarik banget soalnya saya lihat di layar TV situ menyala semua nih merah putih kayak sudah 17 Agustus banget nih vibes-nya ini. Boleh dijelasin kali ya dari kepala jersey-nya sampai sepatunya, kira-kira GSCC itu punya semuanya nggak gitu? Ya, kalau semuanya sih enggak. Kita punya jersey, jersey utama yang warna merah putih ini. ini. Mantap. Tulisannya Goes Ultra di belakang nama kan. Coba kasih tahu dong Pak. Mantap. Ada. Dikasih tahu ke kamera coba. Goes Ultra. Nah, belakangnya ada nggak tulisannya? Belakangnya nama. Kami oke. masing-masing. Siap. Kalau sepeda di belakang ketahuan nih. Terus kan sepeda itu seperti saya bilang ada sainsnya. Jadi disarankan menggunakan outfit yang sesuai. Karena itu sangat membantu untuk efisiensi tenaga dan lain-lain. Jadi mulai topi ya, topi itu biar nggak panas, kacamata. Terus apa lagi Pak Gung? Bawahannya gimana bawahannya Pak? Maksudnya kos tangan sih. Kos tangan bener juga ya. Celana khusus sepeda ada yang ada bantalan paddingnya gitu, biar nggak pegel gitu ya pegel untuk duduknya. Dan yang paling penting itu sepatu sepeda ini kayak sepatu sepeda. Nah, khusus sepatu. Saya baru dengar ternyata kalau kita bersepeda ada sepatunya sendiri. Ada khusus. Ini ya. Jadi sepeda ini cleat namanya. Kalau yang non-cleat juga. Ya ada yang non-cleat. Iya. Nah ini non-cleat. Kalau ini cleat. Oke. Artinya sepatu yang selain ini juga bisa yang biasa. Tapi kalau kita pakai ini lebih enak. Oh gitu. Kayak saya slop gini bisa Pak? Bisa. Saya pakai sendal ya. Gimana dia pakai sandal? Nggak aman ya. Ya. Jadi baju-baju sepeda itu cenderung ketat, ngepres di badan. Supaya aerodinamikanya ada. Oke. Angin kan kita lawan angin. Jadi kalau nggak kencang, nggak ketat, angin nanti masuk. Benar juga. Jadi menghambat. Bukan ngeliatin body kita ya Pak ya. Ya itu juga sih. Segelintir orang ada. Ya segelintir orang ada. Ya kalau dia kelihatan bagus, tau kayak ini kan. Perutnya kelihatan. Perutnya. Benar juga ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi nih kit yang dimiliki sama GSCC, kalau misalnya kita bersepeda, safety kitnya kira-kira apa yang disiapin Pak? Mungkin Pak Agung atau Pak yang untuk safety. Ya sebetulnya dari samping tadi saya nyambungnya Mas Dedi ya tentang bagaimana kit kita, jersey kita. Jersey itu kan melalui orderan dan pesanan kita supaya kita keseragaman. Uniform kita harus ada yang kita bisa banggakan. Ini topi jujur dari Mas Agung nih. Sumbernya distribusinya. Pak Dedi. Ya, jadi jersey kita bersepeda menggunakan alat. Ya, menggunakan media yaitu alat. Ada sarananya berarti sepedanya itu kita lari membawa tubuh kita ya tubuh kita juga harus safety kan kita bergerak apakah nanti kita keceklek keseleo atau apa makanya orang bersepeda berlari saya larikan ke running dulu dia harus pakai sepatu running ya kalau sepatu keras juga nyampe tapi kan sakit otot kita kembali ke safety kita bersepeda. Satu sebetulnya kalau sudah memulai untuk ada agenda rute yang harus kita laksanakan di weekend atau sudah dijanjikan di GSCC, kita pertama menyiapkan sepeda kita dulu. Mau prepare untuk sepeda kita, bagaimana secara teknis, dilumasi segala macam ya teknis lah ya, bahwa sepeda kita siap untuk kita gunakan.
Apalagi kalau ke Tikumnya di MTQ, saya paling dekat. Ya rumah di situ ya kan. Cuma 26 kilo. Cuma ya. Cuma. Jadi saya sudah panas duluan, mereka masih datang di depan MTQ itu, maksudnya di wali kota kan. Kedua ya setelah sepeda kita pastikan ya untuk membantu kita nanti kita tunggangi, dia juga membantu kita ya kan untuk sampai ke tujuan. Kedua ya di samping pakaian tadi secara aero bagaimana ya kan, untuk kenyamanan kita bergerak ya kan, kita kan untuk bersepeda ini kan kita ada drag hambatan ya kan, hambatan angin atau apa ya, makanya untuk lebih safe-nya pakai yang lebih aero, lebih body fit lah ya, body fit. Terus sarung tangan untuk menjaga untuk supaya tidak terlalu lelah juga memegang setir. Dan tidak lupa helm juga. Helm itu wajib. Ya, helm sepeda, helmet untuk MTB, helmet untuk downhill itu berbeda-beda. Benar. Untuk safety-nya. Ya, kalau misalnya ini untuk helm misalnya untuk road bike, dia lebih aeronya dapat, jadi aliran udaranya dapat. Untuk MTB safety-nya karena dia biasanya Avenger ya kan, untuk cross country-nya, XC-nya gitu. Gitu. Di Bantalan sini ada ya? Biasanya kalau misalnya sepedaan itu Oh iya, padding gel namanya. Jadi di celana kita itu ada padding gel. Jadi ada gel, ya ada spon, ya macam-macam kualitas dan itu strata kelasnya juga kualifikasinya macam-macam ya. Ada harga, ada rupa ya. Iya juga sih. Ya kan masing-masing pasti pakai supaya kita bisa tahan untuk jarak jauh, tidak pegel. Tapi kadang juga dari segi postur tubuh, makanya kembali dari awal saya sampaikan, teknik kita bersepeda kita harus tahu dulu ilmunya. Ya kita udah pakai padding gel, tapi kok masih sakit ya selangkangan kita, area-area tubuh kita yang di bawah. Karena memang ilmunya dia belum sepenuhnya tahu bagaimana bernapas juga area-area tubuh bagian bawah ini saat kita bersepeda kan gitu. Jadi apa yang kita pakai kita tahu fungsinya. Di tubuh kita juga kita harus tahu juga apa yang kita laksanakan. Benar. Gitu kan? Iya. Ternyata banyak ya. Satu lagi tuh yang paling penting. Apa tuh? Fitting. Sepeda dengan body kita, tinggi badan kita, reach Posisi, kita, ya itu harus di fit benar itu. Kalau nggak fit, yakinlah nggak akan nyaman dan akhirnya kita menyalahkan sepeda itu. Oh gitu. Besoknya nggak enak deh sepeda lah, simpan aja. Padahal fittingnya yang mungkin kurang pas. Juga ya. Makanya sepeda nggak bisa dipinjemin. Jadi Makanya saya nggak bisa pinjam sepeda Pasti itu bisa. ini. Soalnya saya nggak bisa. Beda-beda. Mas Dimas nih, jarak imsimnya ini kan dia reach-nya ke setir dengan ketinggian sadel, sadelnya itu pasti berbeda. Karena ada yang kakinya panjang, badannya pendek, ada yang badannya panjang, kakinya pendek. Benar. Pasti saya rubah lagi. Iya, jadi bukan pelit ya kami nggak mau minjem Nah, sepeda. ini sebuah ilmu baru ya. Berubah. Informasi baru nih buat Dimas, mungkin buat teman-teman podcast juga ya. Jadi jangan asal beli sepeda, harus benar-benar. fitting, tanya Harus ke fitting. tokonya, fittingnya. Sepeda juga ada ukuran S, M, kayak gitu kan, sesuai tinggi badan. Betul. Ya belajar di YouTube lah kan banyak itu. Betul. Kalau mau fitting sendiri itu bisa. Siap. Supaya jangan menyalahkan sepedanya, sepeda nggak ada salahnya kan. Benar juga dia. Mati soalnya. Ya pulang pegel-pegel semua kan. Iya benar juga ya. Jadi sehat kok malah sakit ya. Iya, jadi saya malah sakit ya, benar juga ya. Di fitting. Bisa jadi di fitting. Benar juga. Tapi Pak, sepeda ini kan jadi alat transportasi. Tapi kalau misalnya kita udah melihat perkembangan zaman sekarang bisa jadi transformasi. Ya, sepeda sebagai alat transportasi, tapi juga sebagai transformasi. Nah, transformasinya ini? Nah ini. Salah satu tagline kami itu Together we ride and grow. Together we ride and Jadi grow. visi kami bukan hanya bersepeda, kami mau grow, kami mau berubah, kami mau lebih bagus kesehatannya, lebih bagus sosialnya, lebih bagus kesadaran lingkungannya, lebih bagus kesadaran segala macam. Kita mau grow. Itulah transformasi yang dimaksud. Wih, mantap sekali. Transformasi yang dimaksud kan untuk body health lah ya, untuk body health ya. Tapi kalau misalnya di kegiatan-kegiatan selanjutnya ini dari GSCC akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama sosial mungkin? Ya, saya sudah mulai berpikir sih. Mungkin suatu saat kita adakan kegiatan kemanusiaan sosial, GSCC mungkin mengunjungi tempat-tempat tertentu. Artinya mengarah ke situ. Ya, mengarah ke situ. Kita punya program juga bukan semata-mata untuk mengayuh sepeda ya kan, tapi ada mengena ke masyarakat, memasyarakatkan kita bersepeda juga kita bisa menyentuh ke masyarakat di mana yang kita sudah bisa
untuk membantu saling kita sharing, saling membantu. Ya, insya Allah itu akan kita adakan, Kita sudah agendakan programkan, kayak bakti sosial kita gitu lagi ya. agendakan. Mudah-mudahan bisa Bagaimana dalam. ya kan? Amin. Kolaborasi ini terus berjalan ya, harus ya. Harus. Bukan cuma antar anggota, tapi antar calon anggota dan instansi-instansi lain, khususnya RRI. Bener dong? Nanti main ya ke RRI lagi ya, Pak Iwan. RRI Fest, jangan lupa GSCC datang ke RRI Fest ya. Oh iya, fun bike kan dia ada nanti. Iya. Senang banget saya rasanya bisa ngobrol sama bapak-bapak keren yang hadir nih di podcast RRI Kendari, tapi sayang banget waktu kita harus sampai di sini dulu. Kita mungkin nanti akan ngobrol banyak di off air ya. Terima kasih banget untuk teman-teman podcast semuanya. Terima kasih untuk GSCC, sekali lagi tepuk tangan dong. Yang sudah goes jauh-jauh panas-panasan ke RRI, bareng-bareng kita ngobrolin tentang komunitas, tentang motivasi dan transformasi supaya lebih oke lagi. Sekali lagi saya terima kasih untuk Pak Agung, Pak Dedi dan juga Pak Sarmin ya. Semoga nanti kita bersua dan semoga nanti saya bisa cepat beli sepeda biar join. Kalau beli nanti Pak Iwan saya join. Pak Iwan. Ini janji nih, saya anggap janji. Iya benar. Kita anggap janji. Saya udah nazar Pak, saya udah nazar. Kalau saya 100% Pak Iwan. Amin gitu. Justru mudah-mudahan. sepeda itu yang akan membuat Anda 100%. Amin. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kita coba bilang ya. Kalau saya bilang podcast RRI Kendari keren. Gitu ya. Oke. Kita tutup dengan tagline itu. Oke. Terima kasih buat penonton podcast RRI Kendari yang sudah membersamai kita. Jangan lupa terus saksikan podcast RRI Kendari di YouTube RRI Kendari juga ya. Dan jangan lupa juga untuk cari tahu informasi RRI Kendari khususnya seputar program-program atau musik-musik yang keren atau informasi tentang berita di Sulawesi Tenggara. Download aplikasi RRI Digital di Play Store kamu dan pilih RRI Kendari. Yuk kita sama-sama closing yuk. Kalau saya bilang RRI Kendari, podcast RRI Kendari keren. Oke, podcast RRI Kendari keren. Terima kasih Bapak.